Selamat pagi, jumpa kembali dengan Altaf Electrical Pradana. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview panel ATS AMF 63 ampere ya, dengan daya PLN nya ini 35 ampere dan gensetnya ini 40 kVA. Nah, ini gensetnya menggunakan merek Vigen Silent. Nah, ini jadi cara kerja dari panel ATS itu ketika PLN padam. Nah, ini nanti sistem AMF nya akan menyuruh genset untuk running, starting dan running, terus mendistribusikan tegangan ke instalasi. Panel ATS ini bisa berfungsi atau beroperasi secara otomatis dan manual ya. Dan pastinya ada beberapa hal baik di sisi panel ATS maupun di sisi genset yang perlu diperhatikan, bagaimana agar sistem ini bisa beroperasi secara otomatis, yaitu ketika PLN padam dan genset menyala. Begitu juga dengan ketika PLN sudah nyala, genset dia akan padam sendiri. Baik, langsung saja kita akan mereview panel ATS ini. Nah, panel ATS ini menggunakan box panel outdoor ya. Box panel indoor tipe wall mounting, ukuran 50-70 kali 22. Ini seperti ini. Nah, ini untuk tampilan depannya terdiri dari indikator R, S, T karena ini 3 fase ya. Terus di bawahnya ini ada multimeter digital, yaitu untuk mengukur tegangan satu pas, pas to netral. Berikutnya ini ada ampere, yang ini ampere terpakai. Terus ini ada hash. Kenapa angkanya kok beda-beda mas? Ya beda-beda ini. Jadi ini untuk 239, 24. Dua ini adalah tegangan satu pas atau pas satu netral. Nah, untuk tegangan 3 pasnya, pas to pas, nah ini 418, 416 volt, 410 volt, ini adalah tegangan pas to pas. Nah, ini untuk ampere yang digunakan di fase L2 ini Pak. Ini L2 ya. Ini 7,3 ampere. Dan untuk ini tegangan satu pasnya, pas to pas. Ini tegangannya tegangan 3 pas to pas. Nah, ini adalah ampere yang digunakan. Ini per pasangnya fase R sekian, fase S sekian, T sekian. Itu tadi. Nah, untuk selanjutnya, untuk yang di bawahnya ini adalah voltmeter analog DC ya, untuk mengukur tegangan baterai. Untuk yang ini adalah ampere meter DC untuk mengukur arus DC atau baterainya. Nah, di sebelah tengah ini adalah selektor manual otomatis yang berfungsi ketika ini menghadap ke sini ya, ke otomatis. Jadi ini sudah berfungsi secara otomatis untuk mengoperasikan genset ini. Nah, dan ketika ini diputar ke arah manual, jadi untuk mengoperasikan panel ini yaitu secara manual, yaitu genset dihidupkan secara manual. Dan bagaimana caranya nanti akan saya pisah ini videonya ya. Terus untuk memindah ini
juga secara manual, itu dipencet tombol sisi warna hijau ini. Nah, untuk berikutnya ini adalah indikator bahwa saat ini yang digunakan adalah sumber tegangan PLN, dan ini adalah indikator sumber tegangan genset. Jadi ini seperti ini. Ini di sisi sebelah sini adalah sisi PLN, ini adalah sisi genset. Seperti ini. Nah, jadi tombol ini berfungsi ketika pengoperasian panel atas ini secara manual ya. Nah, berikutnya ini adalah tombol emergency, yaitu berfungsi ketika misal terjadi sesuatu ketika pemadaman dan menggunakan suplai tegangan genset, terjadi sesuatu. Nah, ini bisa dimatikan dari sini tanpa harus masuk ke ruangan genset. Oke, baik, akan kita pastikan ya, untuk beroperasi secara otomatis apa yang harus dipastikan, yaitu satu, selektor harus di posisi otomatis. Nah, ini. Terus yang kedua, nah ini yang banget pentingnya, ini untuk kunci ini ya. Nah, ini harus menghadap ke atas seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi panel ini kan bisa dioperasikan itu tiga langkah, yaitu otomatis, terus manual dengan cara menekan tombol di depan, juga menggunakan ini, menggunakan tuas. Nah, bagaimana cara untuk menggunakan tuasnya nanti akan videonya kita bisa. Selain di sisi panel ini, kita juga bisa pastikan bahwa di genset juga sudah mode otomatis, bisa kita cek. Beberapa hal yang perlu diperhatikan di sisi genset ya, untuk menyalakan secara otomatis ya, agar panel ATS tadi agar bisa bekerja sebagaimana mestinya. Yang perlu dipastikan adalah modul genset. Modul ini di sini ini harus indikator auto yang menyala. Satu. Untuk yang kedua, ini untuk MCB ini harus posisi on, dan ini ketika PLN padam dan genset menyala itu butuh waktu kurang lebih 15 detik ya untuk starting. Nah, setelah 15 detik baru berpindah ke genset. Jadi ketika PLN padam, si timer ini akan menghitung selama 15 detik. Setelah itu baru mendistribusikan tegangan ke instalasi. Akan kita coba mensimulasikan pemadaman, yaitu dengan cara men-off-kan kWh meter, MCB di kWh meter. Kita coba 3, 2, 1. Kita tunggu sekitar 15 detik. Genset sudah menyala dan butuh waktu sekitar 15 detik untuk starting ya, baru distribusikan ke panel. Nah, ini dia tampilannya ketika PLN padam dan genset menyala. Di panel ATS ini indikatornya langsung genset yang menyala. Dan untuk pengukuran multimeternya tetap tampilannya sama ya, seperti ini. Dari voltase pas to pas, voltase pas to
pas to pas. Ini adalah voltase pas to netral. Dan ampere yang sedang digunakan. Ini seperti ini, sama saja ini. Dan untuk saat ini kita simulasikan bahwa PLN sudah padam, sudah nyala, maka tegangan prioritinya itu ya tegangan dari PLN itu akan langsung masuk, sedangkan genset masih menunggu sekitar 30 detik untuk padam. Kita simulasikan untuk menyalakan posisi PLN ya. 3, 2, 1. Kita tunggu. Nah, untuk tegangan yang digunakan saat ini adalah ini tegangan dari PLN ini ya. Dan genset masih menyala ini selama 30-an detik. Ada alasan tertentu kenapa kok perpindahnya tidak langsung, dan ketika pindah ke PLN yang sudah nyala juga genset masih nyala. Itu ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan di sini, yaitu ketika PLN padam dan gensetnya itu langsung menyala, dan itu memang menunggu starting dulu agar tegangan yang dihasilkan itu sudah mencapai yang dibutuhkan, yaitu untuk pas to netral 220 volt, pas to pas 380 sampai 400 volt. Seperti itu. Dan itu memang membutuhkan waktu itu. Dan ketika PLN nyala langsung pindah, nah itu ya PLN nyala dan tegangan berpindah ke PLN. Kenapa genset masih menyala? Sepertinya agak lama lah itu. Dengan perhitungan, terkadang ketika terjadi pemadaman dan PLN nyala itu terkadang itu trip. Jadi misal nyala 10 detik dia padam lagi. Nah itu untuk mengantisipasi itu, makanya gensetnya itu tidak langsung mati seperti itu. Jadi cara penyalaan secara otomatisnya kurang lebihnya seperti itu. Dan hal-hal yang perlu diperhatikan untuk proses ini juga sudah saya jelaskan. Jika ada yang kurang jelas atau perlu dipertanyakan bisa komentar di kolom komentar. Terima kasih.